Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sohib Muda kita berjumpa kembali di acara channel Tajdid Pendidikan. Ini sebuah channel yang membahas tema-tema pendidikan. Khususnya di edisi kali ini masih membahas seputar pendidikan Muhammadiyah ya. Iya, Karena masih panjang ya. masih panjang ini ya sejarah pendidikan Muhammadiyah itu. Kita dulu Iya. kemarin itu kan bicara dari era perintisan, Iya. era Iya. pengembangan. Iya. Nah, sekarang kita masuk di era tahun 1968. 68. Ketika itu kalau 1968 itu Pak A.R. Fakhrudin ini memimpin Iya. Muhammadiyah. Iya. Nah, Sohib Buddha, ini kita akan eksplorasi nilai-nilai keteladanan apa yang akan kita ambil dari perjalanan sosok A.R. Fakhrudin. A.R. Fakhrudin. Tentu ada hal-hal yang menarik yang akan kita ambil ya, hikmah pelajaran dari perjalanan A.R. Fakhrudin yang ini memimpin Muhammadiyah Iya. sangat panjang Iya, sekali. iya. 3 periode gitu ya. Iya, iya. Luar biasa, berarti ada sesuatu hal yang menarik dalam Iya. personal atau pribadi A.R. Fakhrudin, dan kita Iya. akan bahas kupas Iya. tentang A.R. Fakhrudin ini bersama sahabat saya ini Mas Jaki ya. Siap. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya di studio kami ini ya, studio Siap. kita ya, untuk ya kita bincang-bincang santai Oke, Mas ya. siap, iya. Ya. Santai. Baik, ini kita gini aja Mas Jaki, saya mulai dari ini ya, tentang era pelembagaan ya Iya. di tahun 68. Iya. Setelah kemarin kita bicara era apa ya, perintisan, pengembangan ya, Kemudian ya, pelembagaan. Haji Hisam ya, Hisam, iya, sekarang Hisam. A.R. Fakhrudin. Nah, sebelum ke membicarakan lebih jauh tentang ini, sosok A.R. Fakhrudin ini lahir di tahun 1916. 16 ya. Artinya ketika sekolah Muhammadiyah berdiri di tahun 19 itu ketika kecil sekolah Muhammadiyah sudah ada lah intinya. Sudah. Bahkan konon A.R. Fakhrudin ini juga bersekolah Iya. dasarnya tuh di sekolah Muhammadiyah ya. Iya. Oke. Baik, ini gambaran umum dulu tentang A.R. Fakhrudin ya secara umum. Sebelum Secara kita umum. detail Oke. membicarakan beliau, itu Mas Jaki tahunya seperti apa sosok beliau ini, Mas? Oke, terima kasih Pak Indro. Langsung aja ya. Pak A.R. Fakhrudin itu kalau kita analogikan zaman Rasulullah itu, dia itu tabiin ya. Tabiin ya. Ya, jadi Asabiqul awalun ada, kemudian tabiin. Asabiqul awalun kan sahabat. Ya. Jadi orang-orang yang memang ketemu dengan Ahmad Dahlan Iya. saat itu. Kalau Betul. kalau perspektifnya Sirah Nabawiyah ya ketemu dengan Nabi, ketemu langsung lah. Ini ketemu tapi kan masih muda Masih ya. kecil Jadi loh, masih 16 kan Dahlan meninggal Nah, itu kan 23. ya tabiin ya. Jadi dia itu putra dari seorang kiai Kiai namanya juga ya. Fakhrudin. Nama dia Abdul Razak Fakhrudin ya. Makanya tapi dikenalnya sebagai Pak A.R. Fakhrudin. Ya. Panggilannya Pak A.R. Memang didikan Muhammadiyah standar school. Oh, awalnya Iya, yang pertama dan kali ya. pendidikan. Dan beliau itu adalah paket komplit dari Muhammadiyah. Paket komplit. Ini istilah apa lagi nih Sohib Buddha? paket Istilah komplit. paket komplit nih. Oh. Karena beliau itu didikan Muhammadiyah, ditugasi Muhammadiyah untuk ke luar Jawa untuk mengembangkan dakwah Islam dengan naungan Muhammadiyah, kemudian mengembangkan sekolah Muhammadiyah, mengembangkan ranting, ketua cabang, ketua pemuda, Ya. Daerah ketua daerah, wilayah sampai PP. sampai pimpinan pusat. Berarti Semua dari dilewati. dari bawah sampai Semua pusat dilewati. semuanya dilewati. Dilewati. Luar biasa nih Iya. perjalanan Pak A.R. Fakhrudin ini. Oh, iya. Ini pasti ada sesuatu hal ya yang Iya. menarik Sohib Buddha kita Iya. bahas ya, ini sosok A.R. Fakhrudin ya. Baik, tentang ini ya pendidikannya Mas Jaki, dimulai dari pendidikan dasar itu di HIS ya, His, sekolah ya. Muhammadiyah. Ya. Sampai perjalanan sampai sekolah sebelum keluar Jawa di Palembang. Iya. Beliau ini bersekolah di mana saja, Mas? Nah, itu kan pendidikan dia ada dua ya, Iya. informal sama formal. Iya. Yang informal bapaknya mang kiai, jadi didik kiai, dan dia itu belajar di kiai-kiai sekitar rumahnya. Rumahnya ya. Ya dengan model lama, ada Sorogan, Oh, Bandongan, seperti jadi itu model ya. face to face ngajian. Jadi dia memang produk
sebenarnya memang produk pesantren ya, tapi bukan pesantren yang ya pesantren lah, tapi juga produknya standar. Seperti sekolahnya aja dia juga paket komplit. Ada sekolah Muhammadiyah, ada sekolah standar schoolnya Muhammadiyah, kemudian dia masuk ke madrasah mu'alimin. Oh, madrasah mu'alimin ya. Iya. Yang konon kita itu dulu pernah bicara tentang mu'alimin, ini Iya. sekolah kader ya. Iya. Yang apa berarti A.F. Farudin ini Iya. lulusan mu'alimin ya. Mu'alimin, Oh, mu'alimin. jadi sekolah kader. Nah, dari mu'alimin ini apakah ditugaskan Iya, untuk di Palembang? iya, Ini ceritanya gimana? ditugaskan. Seperti apa sih kenapa sampai ditugaskan A.F. Farudin ini? Pro apa pas masa perintisan itu kan memang Muhammadiyah kan di Jogja, tapi peminatnya sebenarnya di berbagai daerah. Nah, berbagai daerah itu ingin belajar tentang Muhammadiyah. Nah, untuk menjembatani antara daerah yang di luar Muhammadiyah dengan pusat itu, maka pusat itu biasanya mengirim dai atau mubalek, dan itu juga mungkin permintaan dari Daerah, daerah. ya. Kemudian A.F. Farudin termasuk yang ditugaskan ke daerah itu. Itu Iya. mengapa Muhammadiyah kok bisa menyebar seluruh Nusantara ya, karena itu tadi. Iya. Karena ada orang-orang memang ditugasi untuk mengembangkan Muhammadiyah, Mengembangkan ya. mengembangkan dakwah Islam Dan- melalui Muhammadiyah di situ. Itu sumber pendidikannya, lembaganya di Mu'alimin. Di tuh ya. Mu'alimin. Yang dulu sejarahnya dari Kismul Arko. Kismu Arko Ya. berkembang menjadi Sekolah pondok buku ya, quick school Muhammadiyah, dulu, ya. terus quick school, Iya. nanti baru Mu'alimin, Mu'alimin. Mu'alimat, Iya, sampai Mu'alim. sekarang masih ada Masih Sohib Muda ada, sekolahnya ini. iya. Perjalanan luar biasa sekolah Iya, kader ya. benar, itu memang kader gitu dia. Iya. Menarik ya Pak A.R. Farudin ini dari ini ya, dari pendidikan dasarnya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Sampai meninggal pun masih Muhammadiyah, Muhammadiyah. ini. Oke. Dia memang tulen. Nah, itu, Muhammadiyah termasuk Tulen ya. tulen. Nah, saya ini tertarik ya, kenapa sampai komitmen A.R. Farudin terhadap Muhammadiyah sangat tinggi. Itu didikan dari kader-kader Muhammadiyah Ashabikul Awalun ya. Kan beliau ini Iya. mungkin ketemu dengan Dahlan kan masih kecil, usia 7 Masih, tahun ya. masih. Lahir 16, sedangkan Ahmad Dahlan meninggal itu 23, 23, berarti kan masih 7 kecil, tahun. 7 Masih kecil, tahun, mungkin kecil. belum mengenal ya sosok Belum. Dahlan itu. Nah, bagaimana apa ya? Beliau ini sampai kuat ke Muhammadiyahnya. Bagaimana sih proses pendidikannya yang Mas Jaki ketahui ini? Itu berarti kita gini. Berarti itu yang sukses tuh berarti lembaganya. Yang sukses lembaganya mendidik, menyiapkan, mengkader ya. mengkader Oh. Pak A.R. Farudin. Benar lembaganya sukses. Mengkader itu. Selain itu memang ayahnya memang seorang Ya. kiai ya. Dalam artian memang dasarnya dia udah pinter agama, udah pinter agama dulu. Tapi kan berarti pendidikannya sukses dalam menanamkan jiwa berjuang di jalan Allah lewat Muhammadiyah itu sukses. Ya. Itu makanya kan pendidikan yang sukses kemudian dimatangkan dengan pemagangan. Bahasa sekarang intensif ya. Jadi diintensifkan ke sekolah-sekolah. Pokoknya kalau kamu udah dididik saat terjunkan, plung gitu, diterjunkan. Nah, itu kan mematangkan itu. Iya, iya. Gitu. Iya, dari proses pendidikan lembaga dan proses pemagangan deh ya. Iya. Berarti A.R. Farudin mengalami semua ini ya. Iya, iya. Nah, saya sempat membaca juga Mas Jaki tentang perjalanan ketika beliau ditugaskan ke Palembang ya. Iya, iya. Ditugaskan ke Palembang, di sana menjadi pengajar sekolah Iya. Muhammadiyah, Iya. mengembangkan dakwah juga, berdakwah kemana-mana keliling. Iya. Sampai di tahun 1942 ketika itu kan Jepang ya. Iya, iya. Jepang berkuasa. Termasuk, iya. Waktu itu A.R. masih muda. Iya. Sekolahnya kan diserang seperti itu, Serang, sehingga mohon maaf, Pak A.R. Farudin Iya. kembali lagi ke Jogja. Jogja. Nah, ketika proses kembali ke Jogja ini, proses pembelajaran yang beliau lakukan, apalagi proses-prosesnya Mas ketika Ya, setelah pulang dari prosesnya, Palembang ini? Dia di sana belajar banyak ya. Saya pernah mendengar secara langsung pengajian Kiai A.R. Farudin di Radio Mentari dulu. Oh, ada ya Ada rekamannya dulu Mas? Ya? rekaman tuh. Jadi Pak A.R. Farudin itu ketika datang sebagai dai kemudian diundang masyarakat karena dia dikenalnya masyarakat ya. Karena masyarakatnya itu Syafi'iyah, maka dia diminta untuk memimpin. Saat itu namanya ya kayak tahlilan gitu Oh, ya. iya, Ya. tadi. Tapi beliau tidak serta-merta bilang, oh ini nggak boleh, ini salah, ini apa, harusnya gini, enggak. Dia terima, oke, saya pimpin. Bahasa saya ini ya. Iya, iya, iya. Bahasa beliau lebih halus lagi karena beliau orangnya halus ya. Baik, saya pimpin, tapi dengan modelnya dia. Akhirnya hanya membaca Quran apa, membaca zikir apa, kemudian mengaji. Itu namanya pematangan ya.
pemagangan Iya. gitu loh. Berarti begitu ya cara beliau berdakwah Oh iya. ketika menghadapi masyarakat Iya, yang iya. pemahamannya mungkin masih Iya, umum gitu iya. ya. Oke. Nah, dikenal tuh sebagai ulama yang punya welas asih. Ya. Gitu ya. Welas Iya, asih, sih. ulama yang welas asih. Sih. Kemudian Iya. kompromi. Ya terus penuh pengertian, penuh pemahaman. Makanya ketika begitu pulang ya beliau berdakwah dengan model seperti itu. Model-model yang lebih mendekati lebih ke ada kan istilah Muhammadiyah kultural. Beliau lah contoh nyata dari Oh, iya. kultural Muhammadiyah kultural tanpa kehilangan ciri khas Ciri khas Muhammadiyah. Muhammadiyah. Apa karena karakter beliau seperti itu ya sehingga beliau ini membawa Muhammadiyah sampai 3 periode Iya. dan perkembangan Muhammadiyah di era beliau di Iya. tahun 68 Iya. sampai 1990 ya. Iya. 68 sampai 90 berapa tahun itu ya, Mas? Berapa? 30 20 Luar biasa. 20 Berarti itu lebih ya. era beliau memimpin di era Orde Baru berarti ya. Baru. Ketika dinamika Iya. pendidikan politik Orde Baru. Iya. Nah, oke, ini nanti kita masuk menarik. ke itu ya, Mas. Iya, masuk. Bagaimana kepemimpinan A.R. Fakhrudin Iya. ya di era Orde Baru dalam Iya. hal ya pendidikan dan juga Iya. dakwah. Oke. Iya. Baik, mungkin gambaran secara umum dulu Mas tentang iya. era Orde Baru ini seperti apa tantangan dakwah Muhammadiyah, Mas? Saya melandasi dulu ya. Ya, oke. Muhammadiyah itu mempunyai keuntungan. Itu mempunyai keuntungan 2 orang pimpinan ketua PP Muhammadiyah. Yang satu Hisam, Yang beliau itu mengarsiteki ini ya pendidikan ya. Yang kedua A.R. Fakhrudin. Dan A.R. Fakhrudin itu kalau bisa dibilang, ini pendapat saya ya, Iya, iya. itu adalah klimaks titik puncak kejayaan Muhammadiyah di abad pertama. Iya. Iya, Oke, tentu punya alasannya ya. Oh, ada. Oke, silakan tunggu apa alasannya gini. Mas ya? Tadi kan pemagangannya. Pemagangan itu membentuk karakter. Iya. Karakternya Pak AR kita sudah tahu seperti itu. Kemudian tahun 65 itu titik kritikal ya. Dalam artian sebenarnya Muhammadiyah itu mau dihancurkan oleh Iya. kekuatan politik saat itu. Tapi untung ada Kiai Badawi. Kiai Badawi itu penasihatnya Bung Karno sekaligus ketua PP, maka tidak jadi dibubarkan. Kemudian diganti oleh Kiai Fakih Usman. Kiai Fakih Usman itu memimpin hanya 3 bulan, bukan karena apa, karena beliau meninggal. Nah ini, Nah, setelah magang ada yang namanya promotor, garantor, atau namanya yang mentor. Jadi seorang pemimpin itu leader itu bukan to be born, bukan dilahirkan. Tapi pemimpin itu pemimpin itu harus disiapkan. Proses disiapkan. Disiapkan. Siapa yang mendorong, mementori, menggaransi si A.R. Fakhrudin. A.R. Fakhrudin jadi ketua? Itu adalah Buya Hamka. Buya Hamka. Ya. Itu sebuah titik titik krusial kemajuan Muhammadiyah di situ. Dengan naiknya A.R. Fakhrudin di situ, udah Muhammadiyah seperti mobil supercar tadi. Kecepatannya tinggi. Tinggi. Perkembangan Muhammadiyah. Saya analogikan gini. Ya. Sebelum 1912 itu Ahmad Dahlan tuh cuma pilihan mobil. Ya. Pengen punya mobil, mobilnya seperti itu. Kalau umatnya sampaikan mobil. Betul. Kemudian tahun 1912 dia naik mobil. Dia hanya bisa menggas. Ya. Menginjak pedal gas, kekuatannya cuma sampai 20 km per jam. Kecepatannya ya. Kemudian diganti memimpin terus Hisam ya, sebelum Hisam kan ada sebelumnya ya, sebelum saya lupa itu. Itu bisa digas sampai 60. 60. Sampai 60, kemudian ketika Universitas PTM berdiri pertama kali, gas bisa 80. Gas lagi bisa 80 tinggi ya. Ketika masa A.R. Fakhrudin itu gas itu bisa 120 km per jam. Menarik ini Sohib Huda ya. Analogi tentang kendaraan ya. Muhammadiyah kan kendaraan kita berdakwah ya. Di awal periode awal Ahmad Dahlan 20, 60, 80 dan di A.R. Fakhrudin melesat bisa 100 lebih. Berarti ada faktor-faktor yang menjadi ininya ya.
menjadi akseleratornya, mempercepatnya? Pertama dari tadi naiknya Air Farudin menjadi ketua umum itu kan ada faktor mentoring dan dorongan ya. Oke, baik. Berikutnya apa Mas? Faktor yang membuat maju itu satu Air Farudin, karena karakter Air Farudin yang memang orangnya welas asih, kompromi, negosiasi. Banyak kejadian. Nanti salah satunya satu tunjukkan. Yang kedua karena faktor internal Muhammadiyah. Faktor internal Muhammadiyah itu satu karena adanya konsolidasi internal. Karena pendirian cabang ranting kan syaratnya harus punya aum. Makanya sekolah kan cepat berkembang. Betul. Yang kedua kaum menengah di Muhammadiyah. Jadi orang-orang kaum menengah yang berisi ya pengusaha, pejabat, ya ada ilmuwan intelektual di situ kan kaum menengah. Itu yang mau mendanai. Yang ketiga ini faktor bisa berbaik-baikan dengan pemerintah. Makanya ada istilah ini, dengan pemerintah itu jangan terlalu menjauh. Tetapi jangan terlalu dekat. Gitu. Air Farudin di sini nih fungsinya di ketiga ini. Ini krusial ini. Betul ya. Jadi ada 3 faktor tadi ya, yang membuat kecepatan kendaraan Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Air Farudin itu melesat 100 lebih ya, supercar. Nah, itu sampai tahun 90. Nah, berarti ada faktor yang pertama tadi itu Mas tentang konsolidasi internal. Yang kedua peran kaum menengah yang jadi motornya Muhammadiyah itu kan kaum menengah itu, dan yang terakhir kepemimpinan. Berarti kepemimpinan Air Farudin ini ya ketika di era Orde Baru ini menarik. Konon beliau ini tokoh yang dihormati oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto segan hormat betul. Yang saya ketahui tentang ini ya, tentang asas tunggal Pancasila ini ya Mas. Salah satu yang fenomenal terkenal. Itu fenomenal itu sebenarnya asas tunggal itu tahun 85 ya. Itu termasuk bagian episode terakhir. Iya, episode terakhir. Oke, ada episode sebelum ini ya. Oke, apa Mas? Coba kita biar Sohib Muda bisa menyerap inspirasi. Iya, karakternya. Kita bicara karakternya Air Farudin itu orang yang sangat sederhana. Jadi kalau dia ngisi pengajian, ngisi kajian, dia nggak mau dibayar. Luar biasa Sohib Muda ya, sosok dari Air Farudin ini. Orang Indonesia itu suka dengan orang yang rendah hati. Itu secara umum gitu. Orang Indonesia itu suka orang yang low profil, suka yang meskipun orang yang low profil itu kadang menderita. Iya enggak? Iya kan? Contoh penderitaan. Tapi sebenarnya buat dia bukan menderita, buat kebahagiaan. Tapi kan kita bilang real aja itu terlihat menderita. Yang seperti disediakan oleh Pak Saifuddin Simon, orang yang pernah mondok di rumahnya Pak Erwin. Pak itu yang sekarang dulu wartawan Republika. Beliau itu punya pondokan. Punya kos, diisi anak-anak kos itu. Pak Air itu rumah itu bukan rumahnya sendiri kan, itu rumahnya PP. Jadi Pak Air itu selama hidup nggak punya mobil, nggak punya rumah, nginep di situ. Pak Air itu si Saifuddin Simon heran, itu Pak Air itu orangnya kok sederhana banget. Jual bensin di depan rumah. Itu kan ya sebagai seorang kiai kan namanya kadang jangan kiai gitu tuh nggak menjaga marwah, tapi dia tetap gitu. Kemudian dia sering didatangi tokoh besar. Betul. Ya kan. Yang paling fenomenal dia didatangi oleh pemilik Astra. Mau dikasih mobil, nggak mau dia. Menolak. Dikasih mobil. Sangat bertolak belakang dengan keadaan saat ini ya. Iya. Ini fenomena saat ini kan lagi rame-rame tentang pejabat yang mempertontonkan. Sebetulnya sampai KPK menelisik harta kekayaan yang ini luar biasa. Sosok Farudin ini kayak Sohib Muda perlu menginspirasi, menggali nilai-nilai dari Air Farudin ini. Oke, lanjut Mas. Ada lagi, beliau tuh naiknya sepeda ontel ya Mas ya. Sepeda ontel. Kemana-mana pengajian sepeda ontel ya. Dan dia kalau kadang ngejak gunjingan. Pernah itu akhirnya dia punya motor. Itu karena motor dia nggak bisa nolak. Karena ada orang yang ngasih. Motornya butut. Suatu saat motornya banyak bocor, dia harus nuntun.
Ada yang ditanya, Pak Kiai ngapain tuh kok nonton motor? Dia menjawab dengan diplomatis, biar motornya nggak ngamuk. Punya motor, lebih hebat lagi dia itu ya orang hidup kan pengen punya rumah kan. Dia beli rumah, Iya, betul. ditipu dia, uangnya hilang, rumahnya nggak ada. Pernah kejadian Pernah seperti gitu. itu? Luar biasa. Istrinya pernah tanya rumahnya gimana Pak. Kemudian Pak Air bilang, oh, kita nggak jadi punya rumah, besok rumahnya di surga saja. Beliau jawabnya gitu. Jadi kehilangan rumah bukan berarti masalah gitu. Luar biasa Sohib Buddha ya. Inspirasi dari A.R. Farhudin ya, dari filsafat hidupnya, cara hidupnya, tapi dampak untuk pengembangan besar. Muhammadiyah luar biasa besar ya. Oke. Itu latar kejadian itu ya. Terus ada lagi kejadian itu Pak AR seperti itu. Itu sebagai Pak AR itu kan ketua. Ketua itu kan wajah. Iya, betul. Jadi orang melihat Muhammadiyah lihat kelakuannya Pak AR. Karena Pak AR baik, maka orang Muhammadiyah baik. Akhirnya Pak Harto itu juga deket sama AR. Karena mungkin ada gedung satu, sama-sama orang Jogja. Iya, betul. Sama-sama Muhammadiyah, sama-sama orang tua. Iya, betul. Sama-sama orang Jawa. Iya. Dan orang tua kan. Jadi deket dengan Pak AR. Dan Pak AR dalam memberi masukan ke Pak Harto itu tidak dengan bahasa yang lugas, bukan. Biasanya menulis di tarik kertas kecil dengan bahasa yang kromo halus. Sama orang Jawa tadi itu dibuntel dikasihkan ke Bapak. Pak AR itu yang paling fenomenal untuk pengembangan biaya pertama yaitu pembangunan UMY. Nah, dia suatu saat pengajian ngisi di rumah, pengajian di rumahnya sendiri, dia bilang ini saya matur ke Pak Harto ini Muhammadiyah mau bangun Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menawi kerso, bukan meminta loh. Kalau Anda berkenan, monggo beramal jariah di Muhammadiyah. Cuma gitu. Akhirnya dikasih itu. Terus ada kejadian lagi pengurus pembangunan UMY itu pesan ke Bupati Bantul Sleman itu untuk beli tanah. Akhirnya dapat tanah itu, tapi kan nggak punya uang. Akhirnya dia nyurati Pak Harto, niki bocah-bocah anak-anak kuanen kumawani terlalu berani mamresi untuk beli tanah. Pak Harto menawi kerso wakaf. Akhirnya Pak Harto wakaf. Akhirnya apa? Pak AR itu di hati Pak Harto itu, Pak AR itu berada di hatinya Pak Harto. Padahal Pak Harto siapa saat itu? Pak Harto itu penguasa absolut. Orang mau menjatuhkan, saya bingung mau jatuhkan mana. Apa impact dari Pak Harto bisa menerima Pak AR? Akhirnya apa? Pak Harto itu membuat policy. Pak Harto sering membuat policy yang di luaran. Pokoknya bantuan Muhammadiyah, ada permintaan bantuan dari Muhammadiyah, beri. Sampai Mensesnek saat itu Menteri Sekretaris Negaranya Pak Sudarmono itu bilang jangan Muhammadiyah semua, yang lainnya juga dikasih tapi ini perintah Pak Presiden, pokoknya Muhammadiyah harus dibantu. Akibatnya apa? Ya dibantu. Akibat selanjutnya apa? Saya bilang kan faktor kesuksesan tadi apa? Karena kedekatan dengan pemerintah, izin sekolah, izin rumah sakit, izin kan mudah. Dan semua pejabat kan ngaku Muhammadiyah. Karena Pak Harto merasa dekat, maka anak buahnya merasa dekat. Ini analisis Mas Jaki nih ya. Baik. Ya. Makanya bisa menyimpulkan kecepatan Muhammadiyah karena ada faktor kepemimpinan tuh ya. Karena wajah Muhammadiyah itu Pak AR bisa menampilkan wajah Muhammadiyah seperti ini. Pak Harto suka, Pak Harto padahal pemimpin rejim saat itu. Akhirnya ya anak buahnya ngikut semua. Betul. Gitu. Nah, sampai klimaks terakhir ini kayak ketika ya dengan orde baru Pak Harto itu yang ketika asas tunggal itu, ini juga menarik juga ya untuk kita ambil sebagai ketika waktu itu kan mau ada muktamar di Solo. Iya, 85 tahun 85. Iya.
Sebenarnya direncanakan di Solo tuh 82 Mas, 82 Lah 83. ya, episode karena terakhir ada makanya. asas tunggal Tunggal. itu sehingga pelaksanaannya mundur. Karena Iya. itu mengkonsolidasi. Nah, ini Konsolidasi. peran Air Farudin juga Nah. sentral sekali nih terkait Iya, dengan iya. asas tunggal ini. Wah, ini gimana? Ada yang mau diungkapkan nggak terkait ini? Ada. Gimana? Itu karena gini, makanya jangan pemerintah itu jangan terlalu dekat-dekat. Iya. Beliau kan jangan terlalu jauh-jauh. Dia kan juga nggak terlalu jauh kan, dekat. Tapi jangan terlalu dekat-dekat. Iya, iya. Karena apa? Suatu saat dia akan berkonflik. Konflik itu asas tunggal itu termasuk konflik yang terakhir. Iya, Konflik sebelumnya ada. Beliau itu berkonflik asas tunggal itu dia hanya menganalogikan seperti ini. Kalau kita naik motor kan harus pakai helm. Iya. Nah, tapi ya udah kalau nggak pakai helm kita kan ditilang. Maka kita harus pakai helm. Helmnya itu apa? Asas tunggal. Ya udah dimasukkan asas tunggal itu. Iya. Dengan filosofi itu sebuah helm aja, sebuah menuruti aturan gitu. Sosok yang sangat cerdas ya beliau, Cerdas. sederhana ya. Iya. Ya tidak ya hidup sederhana ya tidak tergoda oleh harta, Enggak. cerdas. Ini sosok Enggak. yang luar biasa dari Pak Air Farudin. Berarti ini ada proses pengkaderan yang luar biasa. Luar biasa. Kemudian ada proses ya untuk menjadi Iya. pemimpin itu ada mentoring, support. Iya, Nah, ada mentoring, ada magang. Nah, oke, ada magang sehingga oke. Jadi ini menarik ya di Muhammadiyah proses-proses seperti ini Mas ya, mentoring, magang untuk kader-kader itu gambaran secara umum ini di Muhammadiyah. Kalau Mas Jaki punya pandangan seperti apa Mas? Ya. Kalau melihat cerita dari Air Farudin ini ya, prosesnya itu bagaimana Mas Jaki memandang kaderisasi dengan proses mentoring dan apa itu tadi magang itu Magang seperti dulu. apa? Seberapa jauh pentingnya itu Mas? Oh, itu penting sekali. Karena pemimpin itu harus harus dipersiapkan, bukan Ya, dilahirkan. pemimpin harus dipersiapkan. Oke. Must be prepared Ya. because pemimpin don't be born, didn't be born, tidak dilahirkan. Iya. Pemimpin itu tidak dilahirkan, pemimpin itu harus dipersiapkan. Hmm. Penting sekali untuk itu. Karena itu menyangkut kematangannya. Kalau udah Iya, jadi iya. pemimpin itu kan yang paling utama itu satu pengetahuan, kedua Iya. kematangan jiwa. Kematangan ya, pengetahuan Kalau dan pengetahuan kematangan. itu lebih mudah ya. Ya. Kita kursus, kita anak-anak itu kita drill dengan sebulan penuh apa 2 bulan atau setahun, pokoknya itu mengetahui anak-anak cepet tuh nempel kan. Tapi kalau kematangan itu butuh latihan, Butuh proses Mas. proses. Kematangan tuh butuh proses dan apa ya, keluhuran jiwa yang Iya, itu kematangan kesuksesan di maturity, situ. ya. Wah, ini pendidikan untuk menjadi matang itu Iya. proses Sebenarnya di Muhammadiyah itu secara sistem udah bagus. secara sistem udah sudah bagus. mendukung untuk kematangan Mas dan Sistem kaderisasi dalam artian complong-complongnya Oke. slot-slotnya sudah sudah ada. ada. Apakah yang maksudnya dari sistem dari ranting, cabang, daerah sampai ke Itu- pusat itu apa bagian dari proses pematangan Mas atau gimana Kalau Mas? pemimpin kayak cabang ranting itu kan kewilayahan ya, Wilayah dalam ya, artian wilayah, betul. wilayah Bagian dah. tugas ya, wilayah. Tapi pengkaderan itu kita lebih ke badan otonomnya, ke ortomnya, organisasi otonomnya. Ada, kalau ada di Muhammadiyah itu mungkin paling kecil ada Hizbul Waton. Kalau Hizbul Waton itu kan dari SD udah ada ya, SD. ya. Bahkan sekarang itu saya dengar TK sudah mau dikenalkan Hizbul Waton. Kemudian ada IPM. Ada IPM itu dari SMP, SMA sampai perguruan SMP tinggi. sama perguruan ya. Perguruan tinggi kan ada IMM kalau mahasiswanya. Mahasiswa ada IMM, ada Muhammadiyah. Remaja Berapa- Putri Naisyatul Asyiyah. ada yang putri, ada NA. Jadi biasanya kalau IPM masih campur-campur laki-laki perempuan. Tapi kalau udah mahasiswa IMM juga masih campur-campur. Tapi kan ada NA dan pemuda, sudah pisah. Oke. itu sebenarnya kan lembaga untuk pengkader toh, Mematangkan ya. mematangkan pengkaderan. Nah mungkin lembaganya udah ada, tapi eksperiensialnya, latihannya mungkin yang perlu ditingkatkan. Iya, iya. Nah, makanya butuh kolaborasi dengan cabang dan ranting. Juga harus kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ranting. Karena anak-anak itu harus diterjunkan. Kalau yang suka dakwah ya diterjunkan ke dakwah, yang suka
politik ya diteruskan ke hikmah, tapi semua harus ada dan harus difasilitasi. Gitu ya. Iya. Jadi ya di Muhammadiyah sudah lengkap secara sistem. Sistemnya ya, udah ada, comblongnya udah ada Iya, semua. sudah ada semua, tinggal bagaimana kreativitas kita mengelola proses pengkaderan agar menjadi menghasilkan kader yang matang gitu ya. Oke, matang secara pengetahuan, emosional, spiritual. Tambah lagi ya, Muhammadiyah itu kelebihannya kan sudah punya sekolah. Iya. Sudah punya aum itu bisa sekolah, bisa rumah sakit, bisa lembaga-lembaga bisnis yang dikelola Muhammadiyah. Itu kan gudangnya kader. Iya. Dan Anda jangan salah ya Anda jangan kaget maksud saya. Orang-orang di luar Muhammadiyah, tapi anak-anaknya sekolah di Muhammadiyah. Mereka hafal loh lagu Sang Surya tuh hafal loh. Iya. Padahal mungkin secara harian ajarannya dia orang-orang bukan kita, mungkin dari teman-teman kita dari Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka merasa bagian dari Muhammadiyah. Iya, betul. Ya. Hafal tuh lagu Sang Surya. Surya, Sang Surya itu orang tuanya hafal, padahal mungkin itu orang nasionalis, tapi merasa menjadi bagian dari Muhammadiyah. Oke, ya memang kaderisasi di mana ada prosesnya juga ada yang formal, informal seperti itu. Memang nanti ke depan, karena tantangan ke depan ini namanya di dunia sekarang perkembangan era digital ya. Kayak proses pengkaderan untuk memformat bagaimana pengkaderan ini perlu ada pemikiran ulang ini ya, merefleksikan ya. Problem di Muhammadiyah itu bukan sistem, bukan sarana, tapi how to optimize. Jadi bagaimana mengoptimasi. Oke. Bukan sistem, bukan sarana, karena sarana dan sistem sudah lengkap semuanya. Tinggal cuma cara mengoptimalkan. Ya, itu saja ya sebenarnya ya. Ketika menghadapi tantangan karena apa? Kita bicara Pak A.R. Farudin kan di era tahun 68 sampai 90. Berhasil loh pengkaderannya. Oke, berhasil pengkaderannya. Cuman di era sekarang ini ya, sekarang digital itu perlu ini juga nampaknya ya, karena eranya berbeda juga ya Mas ya. Ketika Pak R. Farudin waktu kecil beliau di kader dengan sekarang, nah ini yang perlu ini penghujung sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, ya ini bagaimana ya proses Mas Jaki punya pandangan secara umum untuk menutup perjumpaan kita hari ini, proses pengkaderan yang ideal di era saat ini seperti apa? Saya berarti harus mengkritisi dulu Pak Aher. Pak Aher tadi kita ceritakan memuja-muja, Pak Aher hebat, Pak Aher keren, Pak Aher memang tak terkalah, itu ya. Tapi coba kita kritisi. Baik, gak apa-apa Mas. Bagus itu. Ada sisi-sisi yang perlu kita ini juga lihat. Ketika Pak Aher naik pelembagaan, Muhammadiyah itu jadi sedikit berubah haluan. Oke. Karena apa? Dulu itu Muhammadiyah itu ketika era sebelum Pak Aher itu isinya para entrepreneurship. Para entrepreneur. Jadi orang-orang yang memang berjuang di Muhammadiyah wani tombok gitu. Iya, betul. Wani tombok karena ya kalau nggak kita siapa lagi? Iya, betul. Pedagang-pedagang batik, ayo sumbang, ayo. Makanya itu membuat orang yang nggak punya, aku lo mboten duit Pak, kulo mboten duit gadah harta, kulo tak gitu nogo. Wah, kulo tak pikiran men. Ketika masuk ke pelembagaan, ketika mendapat fasilitas, kemudahan itu kadang-kadang melenakan. Karena itu merubah sistem. Karena apa? Dulu Muhammadiyah yang sifatnya entrepreneurship berubah Muhammadiyah jadi lebih birokratis. Oke. Kenapa berlegat? Karena terlembagakan. Ada universitas, ada sekolah, ada di birokrat itu kan struktur khasnya. Betul. Struktur ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada universitas strukturnya lebih panjang lagi. Betul. Ada rektor, ada ketika itu terstruktur gitu tuh. Budaya birokratis. Terus gajinya tetap, penghasilannya tetap. Dan kalau orang entrepreneur kan kerja dapat uang harus berkeringat. Kalau orang birokrat kan tanda tangan dapat uang. Itu mempengaruhi Mas, mengaruhi sekali. Pola gerak. Orangnya jadi birokrat, entrepreneurship-nya agak tergerus-gerus gitu. Betul. Padahal ruhnya dari entrepreneur itu kreativitas. Itu. Ruhnya ya semangat juang kreativitas. Tapi kalau menurut saya walaupun
kondisi birokrat, tapi asalkan orang-orangnya itu kreativitasnya tinggi, ini nggak akan jadi majalah. Itu mau saya teruskan itu. Oh, itu tadi boleh. belum Oke, selesai. lanjut. Tadi karena mentalnya birokrat, Iya. maka berubah. Lah apa yang harus dilakukan di Muhammadiyah? Itu jadi gini. Sebuah perjalanan kepemimpinan Pak R, pendidikan di era pelembagaan ini itu sebuah keniscayaan. Iya, betul. Itu sesuatu yang tidak bisa unavoidable. Iya, Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Betul. Ya udah, itu harus dianu. Berarti apa yang harus kita rubah? Bukan kondisi harus kita rubah, tapi insight yang kita rubah. Iya. Berarti apa? Anda bilang tadi entrepreneurship hubungannya sama kreativitas. Iya. Berarti entrepreneurship yang dulu wujudnya sebagai pedagang, sebagai orang mandiri, orang swastanan, dirubah aja, bukan jadi anunya, bukan jadi gerakan, jadi spiritnya. Iya, Spiritnya. Iya. Spiritnya lembaga-lembaga di Muhammadiyah itu harus spiritnya entrepreneurship. Tapi entrepreneurship itu kalau mau hidup sebagai spirit ada syaratnya. Syaratnya harus ada ruangan. Ada ruang untuk eksplorasi secara terbuka tersedia itu ya. Oke, iya betul. Kalau kreativitas itu akan tumbuh ketika ada ruang yang cukup untuk mengeksplorasi. Kalau tidak ada ruang gerak, ya nggak akan muncul. Birokratis. Ya, jadi kayak pemerintahan. Iya. Betul. Nah, makanya bagaimana Muhammadiyah menyikapi ini ya. Jadi walaupun ada peninggalan terlembagakan ya, kita ada sedikit birokratis, tapi bagaimana roh kreativitas itu harus muncul. Salah satu cara memberi ruang ya. Itu berarti hubungannya dari atas ke bawah itu jangan sifatnya top down dan kaku. Harus harus bottom up dan sifatnya menghargai keunikan masing-masing. Iya. Sekolah antara sekolah A, B, C mungkin boleh beda-beda dikit. Iya. Kalau di sekolah mungkin ada mutual, ada PK, ada alam. Iya. Monggo. Itu salah satu kreativitas. Iya. Tapi kalau harus diseragamkan, nggak bisa gitu. Betul. Oke. Ini menarik nih. Nanti ini tentang kreativitas dan menumbuhkan ini nampaknya episode tersendiri ini ya. Iya. Ini jadi pintu masuk. Nanti saya tertarik ya justru ini ya dengan ada di akhir pertemuan obrolan kita ini ya tentang bagaimana di era terlembagakan saat ini kondisinya, tapi tetap bagaimana kecepatan Muhammadiyah itu bisa melebihi dari 100. Iya benar, itu benar. Melebihi. Bisa melebihi di tengah-tengah di era sekarang dan mohon maaf organisasi dakwah itu di Indonesia bukan hanya Muhammadiyah, banyak juga ya yang kita berlomba-lomba ya dalam hal gerak dakwah itu. Ada peribahasa Mas. Hewan terkuat itu bukan hewan yang punya power besar. Bukan hewan yang besar, bukan hewan yang cengkramannya kuat, tapi hewan yang terkuat itu hewan yang adaptif. Oke, termasuk proses kaderisasi harus adaptif ya sekarang. Benar. Kata kunci terakhir kita. Adaptif. Proses kaderisasi agar adaptif sehingga bisa menghasilkan spirit orang-orang yang berkompeten ya untuk mengelola Muhammadiyah ya. Seperti suksesnya Air Fahrudin ya, kondisi dari proses pendidikan, kemudian ada yang mentoring kemudian sampai tadi dibicarakan ada banyak ya tadi. Banyak. Nah, sekarang juga bagaimana menyikapi dan kebetulan alhamdulillah muktamar di Solo muktamar di Solo ya. Sudah berhasil menghasilkan kepemimpinan. Iya. Berikutnya kemarin juga di wilayah Jawa Tengah sudah berhasil juga. Mungkin berikutnya kita di Solo nanti insya Allah bulan Juni di Solo juga ini. Apa kita perlu ngomong-ngomong tentang itu? Ya kita berharap di Solo juga nanti dalam musda bisa menghasilkan kepemimpinan yang adaptif. Membawa semangat entrepreneurship. Di tengah tantangan pelembagaan birokratis itu. Itu dilematis karena pelembagaan ini sesuatu yang harus dilakukan. Betul. Tapi efeknya itu sangat besar kalau membunuh itu, Chan. Udah cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Menarik sekali Sohib Muda tentang bagaimana kiprah AR Fahrudin dari mulai bersekolah di Muhammadiyah di kader sehingga menjadi sukses memimpin Muhammadiyah sehingga kecepatannya tinggi jadi 100. Nah, tapi ada sekarang dengan keberhasilan AR Fahrudin itu ada tantangan baru ya di kita
pelembagaan. Nah, sekarang di era digital ini bagaimana dengan kondisi kita yang pelembagaan ini kita tetap bisa eksis dan kecepatannya tinggi itu PR di kita. Ya, oke, baik. Allah. Terima kasih, makasih Mas Jaki ya sama-sama, atas kehadirannya sama-sama. ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. generasi muda, sohib muda ya, perbincangan kita ya tentang menggali inspirasi nilai-nilai tokoh pejuang Muhammadiyah ya. Iya. Oke, demikian obrolan kita di channel Tajdid Pendidikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tadi mungkin kurang berkenan ya. Mohon maaf. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.